Hadirin yang kami muliakan, batagak batu palano, tampe orang menggalesaka, ambo tagak basabab bakarano, Allah sapakai silang nan bapangka. Palupuh batang malampari, patah ditimpo aka jumbai, dibawa orang kabatipuh. Sungguh pun ambo tagak badiri, bukannya ambo cadiak pandai, batinnya duduk nan basimpuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seiring balam jo barabah, balam lalu barabah mandi, pucuk cimpago rang patahkan. Seiring salam 100 sambah, salam lalu sambah kembali, ampun jorila mohon barikan. Jo sambah salam di anjuang, sama meminta pada Allah, sama menjunjung pada Nabi, sambah sujui salam tasimpuah. Sabarek bungkanan piawai, naracu lurih main daun, indak basibak jo basisya, bukan bahinggo jo babate. Dari ujung lalu ke pangka, dari tengah sampai ke tapi, jo sambah juo ambo jalani. Kasah ambun kasah biludu, batanti bajai tapi, batu rap cobanang sirah, Allah tahampai di halaman. Ambunlah ambo dek panghulu, nan salirik duduk di tapi, saedaran cando di tengah, nan jo sambah ambo muliakan. Mangkonyo jawah lai bajalang, mangkonyo dake lai taturui, dek sati kulang siang adat, dek tuah kampung halaman, dek bigu pihak si pangka, nan budi basangkui paut. Tata buah intan dalam pelang, bacampur-campur jumutiaro, dibawa nak rajo dari Bintan. Nan dinanti ialah datang, nan ditunggu tampaklah tibo, sananglah hati si pangkalan. Elok nagari dek panghulu, elok musaji dek tuangku, rancak tapian dek namudo, sumara rumah gadang dek bundo kanduang, itulah sumara kampung halaman. Yang kami hormati, Bapak Dr. Haji Bakhtiar Hamzah SE, Datuk Marajo Nansati, Ketua LKM Provinsi Sumatera Barat, Ketua Kan Bayua, menoloh ninyak mama alim ulama jo cadiak pandai, suluh bendang dalam nagari, bundo kanduang, limpapeh rumah nan gadang, pemuda parik paga nagari, 100 hadirin undangan yang berbahagia. Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Acara Baralek Pangulu Basamo Nagari Bayua Minggu tanggal 14 Mei tahun 2023 kita mulai dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Mengawali acara ini, marilah kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Seskia Ananda Putri. Wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Agar acara kita mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Hasnan Akhyar, Kati Mulia SPDI.
Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Wahai Zat yang Maha Pengasih lagi Penyayang, dalam setiap kesempatan kami senantiasa haturkan puji dan syukur kehadirat-Mu ya Allah. Hanya kepada-Mu kami menyembah, hanya kepada-Mu kami minta tolong. Curahkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kami ya Rabbal Alamin. Ya Allah, Ya Malikal Mulk, berkat ridho-Mu pada hari ini kami melaksanakan Baralek Batagak Pangulu di Nagari Bayua yang kami cintai ini. Maka berkatilah kegiatan ini ya Allah, dari awal sampai akhir. Ya Allah, Ya Qayyum, berikanlah kekuatan lahir dan batin terhadap para penghulu-penghulu kami ya Allah. Tegakkan lidahnya dalam menyampaikan yang benar dan kokohkan keyakinannya dalam menjalankan amanah untuk membina, memelihara dan merawat anak kemenakan. Baldatan thayyibatan wa salamatan wa barakatan tajri fiha ahkamuka wa sunnatu rasulika ya hayyu ya qayyum. Allahumma balligh maksudana wa hasil niyatana anta sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, lah tabantang tirai langit-langit, takambang sipayong kunyang, bakiba marawa basa, tando baralek basamu Batagak Pangulu Nagari Bayua, Allah dimulai. Selanjutnya, marilah kita dengarkan laporan panitia pelaksana yang akan disampaikan oleh Bapak Z. Sultan Makmur. Ucapan terima kasih dan selamat datang di acara Baralek Pangulu Basamo Nagari Bayua yang kita cintai ini. Adapun penghulu yang baralek di saat ini berjumlah 12 orang penghulu, terdiri dari 4 suku. Yang pertama, 4 orang penghulu dari suku Caniago, 3 orang penghulu dari suku Guci, dan 3 orang dari suku Pili, 2 orang penghulu dari suku Tanjuang. Terangkatnya acara Baralek Pangulu Basamo ini adalah berkat dukungan moral maupun material dan kerjasama kita masyarakat Bayua yang berada di kampung maupun di rantau, khususnya kaum dari penghulu nan Baralek saat ini. Pada kesempatan ini, atas nama seluruh panitia, izinkan kami menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Bapak Dr. Haji Bakhtiar Kamsah SE Datuk Amar Rajunan Sati yang sangat merespon untuk terangkatnya acara Baralek Pangulu Basamo yang begitu banyak memberikan bantuan baik moral maupun material serta petunjuk serta arahan kepada kita untuk terlaksananya acara kita ini. Bapak Muhammad Iqbal SE Mkom yang telah memberikan bantuan dan sumbangannya untuk suksesnya acara kita ini. Bapak Bupati Agam beserta jajaran Pemda Agam yang juga banyak memberikan sumbangan dan bantuan untuk terlaksananya acara kita ini. Bapak Kapolres Agam beserta jajaran yang telah memberikan izin dan bantuan pengamanan untuk sukses dan lancarnya acara kita ini. Bapak Wali Nagari Bayua beserta jajaran kerapatan adat Nagari, rekan-rekan sesama panitia yang sudah bekerja keras semaksimal mungkin dalam semenjak dari persiapan sampai terlaksananya acara Baralek Pangulu ini. Kepada kita semua hadirin wal hadirat yang kami muliakan, seandainya terdapat kekurangan-kekurangan dalam acara ini, kok tibo kurang tasonsong, kok duduk indak tapa basukan, dia teh tak kabaruahkan, kok kamu dia tak iliakan, kami atas nama panitia penyelenggara pada kesempatan ini memohonkan maaf yang sebesar-besarnya. Kami yakin tak ada gading yang tak retak dan tak ada manusia yang tak salah. Sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, sambutan Ketua Kan Bayua, Bapak J. Datua Sinaro. Karak ranggo di batang kape, manitih batang silasia, jatuh kapucuak silarunyo, indak bainggo jo babate, indak basiba jo basisia, di lingkuang sambah angku kasadonyo. Alhamdulillah, berkat dukungan dunsana-dunsana yang ada di rantau, bisa acara baralek pengulu kita sama-sama memeriahkan. Kami berharap mungkin ikut untuk pedoman bagi anak-anak cucu kita nanti. Sairiang balam jo barabah lalu balam mandi. Sairiang salam sarato sambah lalu salam kembali. Kepada para tamu kami maaf dipinta banyak-banyak. Datang ko indak tasonsong tapabasoi ataupun duduk indak jatih tampiknya. Maklum mamak sadonyo sulit baka cimpuang di nan langka. Rumi batenggang di nan indak. Dek banyak menaruh ragu. Dek lama menaruh lupa. Di kanduang niat yang muka sui sama tak cinta karena maya. Kemudian daripada itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, tiada kata yang pantas kami ucapkan selain kata terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran panitia, pengurus harian KAN, serta anak nagari, baik yang ada di kampung maupun dunsana yang ada di rantau. Kami tidak bisa menyebutkan satu persatu atas dukungan moral, material, demi terangkatnya acara Baralek Pasamu di negara Bayu. Mudah-mudahan ini merupakan berkah, pertanda bahwa akan ada penguat adat pasandi sarak pasandi kita bulah, dan adat selingkah negeri Bayua yang kita cintai ini pada masa-masa yang akan mendatang. Para undangan yang kami muliakan, dapat juga kami sampaikan mungkin dalam pelaksanaan Alek Pasamu Batagak Pangulu Negeri Bayua 2023. Banyak kita temui kekurangan di sana sini karena tak ada gading yang tak retak. Tak ada manusia yang tak salah. Selanjutnya, marilah kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Dr. Haji Bakhtiar Khamsah SE, Datua Marajo Nansati. Izinkan saya mengucapkan selamat datang ke kampung halaman. Hadirin yang saya hormati, marilah kita mengucapkan syukur kepada Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang Rahman dan yang Rahim, yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa hadir pada pertemuan Baralek Penghulu Negeri Bayu ini. Saya ingin menyampaikan di sini bahwa yang namanya Datuk Penghulu adalah pemimpin. Segala tindakannya adalah contoh bagi anak pengetahuan. Hari ini diperlukan ketauladanan. Maka Allah memperingatkan itu. Kabura maqtan indallah antakulu ma la taf'alun. Allah benci kepada seorang yang hanya pandai berkata tetapi tidak sesuai dengan perbuatannya.
Kalau sudah Allah benci kepada kita, yakinlah malapetaka itu akan menimpa diri kita. Banyak contoh malapetaka itu. Mungkin di depan orang, di depan kita dia hormat, tetapi di belakang kita dia mengejek. Pada waktu kita punya jabatan, orang patuh. Tapi dikala kita tidak punya jabatan apa-apa, orang tidak pernah menghiraukan kita lagi. Inilah contoh pemimpin yang pada waktu dia memimpin tidak sesuai kata dengan perbuatan. Hadirin yang terhormat, hari ini kita mengalami krisis kepemimpinan. Krisis kepemimpinan itu terjadi mulai tingkat tertinggi sampai ke yang bawah. Tingkat tertinggi itu adalah presiden di negara ini, yang kadangkala dia tidak bertindak sebagai seorang negarawan. Adik-adik saya yang hari ini punya jabatan, saya ingatkan, jika kau menjadi pemimpin di negara ini, jadilah menjadi seorang negarawan. Jangan mengkotak-kotakkan orang. Kalau para datuk menjadi datuk, jadilah pemimpin di kaumnya, menjadi contoh dan tauladan. Apalagi filosofi orang Minang ini, adat bersani sarak, sarak bersani kitabullah. Jangan menjadi datuk, ke masjid pun tak mau. Bagaimana keponakan kita mau patuh? Jangan menjadi datuk, tingkah laku tidak mencontohkan ketauladanan kepada keponakan. Saya ingatkan seperti itu. Karena tindakan saudara sebagai datuk seperti itu merusak adat istiadat orang Minangkabau. Saya menegaskan kembali, hari ini kita mengalami krisis. Dari mulai yang tertinggi sampai yang terbawah. Dari tingkat yang bawah itu adalah pengulu dan datuk. Maka pengulu dan datuk harus menjadi contoh dan tauladan bagi masyarakat. Saya merasa sedih, kecewa kalau saya mendengar dan melihat ada datuk yang tak pantas menjadi pengulu. Saya tidak ingin mencampuri tentang giliran, tapi ketidakpantasannya itu dari sikapnya dan tindak tanduknya. Negeri ini adalah negeri beradat. Negeri ini negeri yang dilindungi oleh adat yang bersandi sara. Kita berada di depan masjid. Saya merasa sedih. Kadangkala jika subuh saya salat di sini, paling banyak 2 saf. Ada proses perubahan yang terjadi di negeri kita ini. Orang di Jakarta rame-rame, masjid tak muat jika subuh. Tetapi di kampung sepi. Banyak surau dibangun, tetapi yang melaksanakan ibadah semakin jarang. Ada perubahan yang terjadi pada orang Minang. Kalau dulu masjid, surau adalah sentral kebudayaan kita, tetapi sekarang dia menjadi tempat yang sepi. Kita rindu, orang Bayur khususnya ingin merubah keadaan itu. Yang kedua ingin saya sampaikan, kita di Bayur membuat suatu perubahan yang besar. Dulu kita tidak pernah melaksanakan baralek pengulu dengan jumlah pengulu yang banyak. Tapi kita berpikir, kalau masing-masing pengulu baralek, kosnya terlalu tinggi, biayanya terlalu besar. Maka kita cari metode bagaimana supaya bisa bersama-sama. Apa gunanya? Dari sisi pembiayaan
Itu lebih hemat. Dan kemudian kita bisa bersama-sama bergembira, negeri ini bisa ramai. Itu terobosan yang pernah kita lakukan. Seingat saya hari ini adalah yang ketiga kalinya kita beralek pengulu. Saya mengatakan, kalau orang bisa memahami tentang hakikat datuk dan penghulu itu adalah jabatan yang berat. Berat untuk dipikul dan berat untuk pertanggungjawaban. Bukan barang yang harus diperebutkan. Saya paham bahwa datuk itu bukan gelar yang bisa dibeli. Dan datuk itu bukan gelar yang bisa diminta. Ada aturannya. Tetapi bagi yang memangku itu, siapa yang kepingin, pertanggungjawabannya itu terlalu berat. Bukan untuk masyarakat saja, juga pertanggungjawaban di yaumil mahsyar. Karena dia adalah pemimpin yang akan diminta pertanggungjawaban. Sesuai dengan hadis Nabi, setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban kelak oleh Allah SWT. Filosofi orang Minang itu, sekali lagi saya katakan, pemimpin itu berat sekali. Kalau dia berjalan, didahulukan selangkah. Kalau dia duduk atau berdiri, ditinggikan seranting. Satu langkah itu didahulukan. Itu bukan sesuatu yang menunjukkan dia hebat. Itu menunjukkan bahwa pemimpin dan yang dipimpin hampir sama. Kalaupun mau dia ditinggikan seranting, ranting itu dari cabang, bedanya terlalu kecil. Maka hati-hati memimpin di Sumatera Barat. Saya ingin ingatkan itu. Kalau bapak-bapak sebagai pemimpin di sini ada sesuatu yang bapak lakukan yang tidak sesuai dengan adat, tidak sesuai dengan akidah, dengan agama, di depan bapak-bapak orang hormat. Tetapi di belakang itu orang akan memperbincangkan kelakuan bapak-bapak. Ini ingin saya sampaikan karena bukan gampang menjadi pemimpin di Sumatera Barat ini. Hadirin yang saya hormati, tadi Pak Ketua Ilkam, saya katakan kita mengalami krisis. Bukan Sumatera Barat, bukan Agam, bukan Bayur saja krisis itu. Krisis itu sudah sampai mulai di tingkat nasional sampai ke bawah. Bagi kita, jangan ikut-ikut orang yang tidak tahu aturan. Ya, saya orang yang tidak setuju jika kepala negara berpihak pada satu kelompok. Kepala negara itu adalah negarawan. Saya tidak setuju kalau camat itu membuat kelompok-kelompok atau bupati membuat kelompok, karena mereka itu adalah pemimpin dari masyarakat di daerahnya. Sampai kepada kita di sini, wali nagari, kan, datuk, penghulu adalah pemimpin. Dan suatu saat kita akan diminta pertanggungjawaban kelak apa yang kita lakukan. Persoalan-persoalan itu banyak dalam pikiran kita. Tetapi kalau Allah sayang, mudah rezeki datang dari tempat yang kita tidak sangka. Dan Allah berjanji mengangkat derajat orang yang seperti ini. Itu janji Allah. Karena kita ini orang yang beragama. Hadirin yang terhormat, cuaca sudah hampir mendung. Saya cukupkan sekian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, marilah kita dengarkan bersama
Sambutan Ketua LKAM Sumatera Barat, Bapak Fauzi Bahar, Datua Nansati. Agam ini tidak ada negeri selengkap Agam ini. Punya gunung, punya dataran rendah, dataran tinggi, punya danau, punya pantai, punya pulau, punya teluk, punya sungai, punya kota, Bukit Tinggi. Bukit Tinggi kotanya orang Agam. Tidak ada negeri menyerupai Agam ini di seluruh Indonesia ini. Ya, tidak ada. Malah tokoh-tokoh Minangkabau berasal dari Agam ini. Proklamator kita berasal dari Agam ini. Agam ini banyak sekali melahirkan putra-putra terbaik Minangkabau. Dari itu sejogjanya lah Agam ini menjadi panutan, baik tentang adat, budaya, ilmu. Tempoh hari saya hadir pada ulang tahun Perti yang 95. Sebentar lagi Inyek Canduang juga berasal dari Agam yang akan dijadikan pahlawan nasional. Dihadiri oleh Bapak Wakil Presiden tempoh hari. Dari itu marilah kita pertahankan adat budaya ini. Minangkabau meskipun secara kuantitas, secara jumlah penduduknya cuma, kalau tidak salah saya, sekitar 5,2% dari penduduk seluruh Indonesia ini, tapi menggetarkan Sumatera Barat, menggetarkan Indonesia ini, Sumatera Barat ini. Dari itu marilah kita bersatu. Ya, tidak ada satu peperangan yang diselesaikan di medan perang. Semua perang diselesaikan di meja perundingan. Perang saja diselesaikan di meja perundingan, apalagi kalau kita bergalau-galau. Mari kita berunding. Tidak ada satu perang selesai dan berhenti di medan perang. Perang itu selesainya di meja perundingan. Orang Minang sangat pintar untuk berunding. Dari itu kepada pemuda, pada nek mama, kepada siapa saja di negeri ini, di Bayu ini, apa yang tidak selesai, dan syukur-syukur kita selesaikan di atas masjid. Masjid ini sangat sakti. Ketakutan orang di luar masjid inilah tidak boleh oleh dia berkampanye di dalam masjid, karena masjid ini batuah, sakti masjid. Jadi kalau ada perkara apa saja, bawalah ke atas masjid, pasti selesai, pasti selesai. Tapi kalau dibawa di pasar, di mana tidak selesai. Dibawa ke kantor wali negari aja nggak selesai. Bawa ke masjid. Di masjid itu tidak ada meja yang bisa ditapik, tidak ada. Semuanya duduk. Ada saja satu yang tagak pinggang yang berdiri, pasti ada yang menyuruh, hei duduk, ini masjid ini, duduk. Ah, kalau udah duduk, dada dingin, kepala dingin, selesai, selesai. Dari itu saya ke sini datang berdua nih dengan adinda saya Arfan Datuk Tumanggung dari suku Koto. Beliau ini adalah seorang konsultan tentang SDM di Sumatera Barat. Mohon berdiri, Dinda. Tamatan Australia ini, ya. Saya sedang membenahi LKAM ini dengan sumber-sumber daya yang besar, Bang Bahtiar. Dari itu beralek gadang hari ini di Bayu. Ini sebuah aset, sebuah bentuk, sebuah warisan, sebuah sejarah, ya. Sebuah sejarah yang sedang kita letakkan. Dari itu kepada kita semua, marilah kepada Nik Mama 12 orang yang baru saja dikukuhkan, marilah kita semuanya bekerja menurut alu jepatut, ya, menurut alu nan lurus, menempuh jalan nan pasar, memelihara anak kemanakan, menjaga arto pusako.
Dari itu kepada pemuda, kepada anak Gari, lahirnya 12 orang penghulu ini justru untuk meluruskan Alujo Pati, justru untuk menampung kemauan pemuda-pemuda, anak Nagari dan sebagainya. Ketika konstituen ini sudah selesai, ketika para penjabatnya selesai, marilah kita berunding dengan segala bentuk apa saja yang ingin kita sepakati. Kesempatan baik ini Bang Bahtiar Kamsah, saya ingin menyampaikan dua hal. Pertama sekali, kita bersama DPR di Kota Padang, Sumatera Barat, sedang meletakkan perda tentang tanah ulayat. Jadi saya bersama itu juga sudah 3 kali bertemu dengan Kepala BPN Sumatera Barat di wilayah. Jadi sertifikat itu ada 2. Ada sertifikat Puseko rendah pribadi, ada sertifikat Puseko tinggi, yaitu namanya sertifikat komunal, community, banyak orang. Jadi tanah suku, tanah kaum, tanah adat, tanah ulayat boleh disertifikatkan. Hari ini BPN sudah punya peralatan, ya, dia masuk di pinggir danau ini, ya, kelilingi danau ini, keluar dari sini, masuk lagi di sini, dia tahu berapa luasnya danau ini. Cuma dikelilingi aja. Tanah ulayat enggak juga begitu. Ada perusahaan-perusahaan perkebunan, dia dapat izin 30.000 hektar. Apa betul 30.000 hektar? Mari kita ulang lagi ukur. Kalau tidak 30.000 hektar atau 40.000 hektar, 10 harus kembalikan kepada nenek mama. Ini yang sedang saya perjuangkan. Dan hari ini perda itu saya siapkan adalah HGU, usianya adalah 45 tahun. Hari ini perkebunan-perkebunan yang ada di Sumatera Barat, di Pasaman Barat kah, di Agam kah, pesisir selatan kah, Solok Selatan kah, Damas Raya kah, usianya antara 35 sampai 42 tahun. 45 tahun HGU ini habis. Ya, balik lagi ke nih mama harusnya. Harus balik ke nih mama lagi. Ya. Mungkin kalau seperti Pasaman itu tahun 82. Ya, hari ini berarti udah 41 tahun usianya. Ya, tinggal 4 tahun lagi sudah kembali ke nih mama lagi. Dari itu Bali hari ini Bang Bahtiar mempunyai dana dari dana nagarinya, totalnya itu adalah 13 triliun. Orang Bali tidak mau jual tanahnya, dia cuma sewa-sewakan. Jadi ini mama Bali itu punya dana hari ini 13 triliun. Marilah kita bersatu. Marilah kita siapkan wadahnya. Saya siapkan perangkat lunaknya, saya siapkan perdanya. Pak Iqbal, nanti mohon ini di DPR sana didukung juga, karena Undang-Undang nomor 17 itu tahun 2002 kemarin, adat berseni syarat sendikan kita bulat itu sudah mulai mengakui tentang keberadaan nenek mama, adat Selingkah Negari, ya. Dari itu marilah kita bersama-sama bersatu. Tanah ulayat hari ini tinggal lagi cuma 10% yang ada. 90% sudah dikuasai oleh orang lain. Dan orang itu tidak orang Minang pula. Dari ini adalah upaya kita. Marilah kita bersatu. Marilah kita bahu-membahu. Jangan saling curiga. Ya. Karena ketika tanah ulayat ini dikembalikan kepada Nik Mama, inilah Nik Mama ke depan, agar ini baru bisa kita sekolahkan anak keponakan kita kemana saja. Semua sekolah ini bisa kita gratiskan, semua sekolah bisa kita bangun, rumah sakit dan sebagainya, kalau tanah ulayat itu kembali kepada Nenek Mama, ya. Yang kedua yang ingin saya sampaikan yaitu Perpol nomor 8 tahun 2001, yaitu tentang restorasi justice. Kita
sudah mempunyai golok dulu. Golok ko lah dek karek. Dak dulu le doh. Ya lah maja lo, lah campak lo ke belakang dapur. Kini ko nyo asahe balik dek Pak Kapolri. Nyo tajaman balik, nyo gi hulu balik, nyo gi saruang, nyo gi hani mama balik. Jadi restorasi justice itu adalah penyelesaian perkara di luar pengadilan. Cukup sampai kantor polisi saja. Habis itu restorasi. Tidak dilanjutkan ke pengadilan. Saya sampai hari ini udah 12 perkara yang sudah kita restorasi bersama kejaksaan sama Polres sama Polda. Jadi ada kisah nih Bang. Ada seorang kemenakan kita namanya Andre, temannya Andri. Nyoba kawan berdua. Lalu di rumah Andri. Ketika Andri tak kalau handphone sedang dicas, nyo ambil dia Andre, nyo letak nyo jauh lu, nyo balik dia pura-pura lalu lo situ. Ketika pagi jago, mana handphone saya kata Andre. Nggak tahu saya kata Andre. Ditanya-tanya nak ngaku. Akhirnya ayah Andri melapor polisi. Namanya polisi memeriksa, ngaku Andre ini. Akan ditahan, 2 bulan ditahan. Di situ pula lah Bang saya melihat rupanya sang ibu ini makin nakal anaknya, makin jahat anaknya, makin sayang ibu ini. Ibu ini menangis ketika anak ini keluar sudah lusuh. Menangis. Inilah ibu yang saya neteskan air mata juga hari itu. Karena melihat sayangnya ibu ini kepada si Andre yang nak mencuri ini, ya. Rupanya ibu ini bukan benci dia kepada anaknya yang makin terpuruk itu, makin sayang dia kepada anaknya itu. Saya restorasi, kita carikan si Andre kerjaan malah, ya. Jadi hari ini golok ko lah tajam balik nyogihan dek Pak Kapolri kepada ni mama. Jadi perkara-perkara tidak cuma tipiring, tidak cuma pidana kemenringan, tindakan pidana umum di luar korupsi, di luar narkoba, di luar teroris boleh direstorasi. Contohnya saya ada seorang anak muda sedang makan lontong, makan sate. Entah ada kerusuhan apa, tiba ada orang menyerang. Si anak muda ini ada pisau tempat jual lontong itu, tempat jual sate itu, diambilnya, tusuk ini tikamannya, ya, tebusai paruitnya. Ini boleh direstorasi. Tidak direncanakan, syaratnya adalah perdamaian. Diganti kerugian yang ini, diobati dan sebagainya, boleh. Ya, seperti tabrakan kan mati, orang tabrak kan bisa direstorasi juga. Mati loh. Kita tabrak orang nih, mati, boleh direstorasi. Tidak harus dipenjara. Ya. Artinya tidak pembunuhan berencana. Dari itu marilah kepada ni mama semua. Ni mama, dulu-dulunya kita perkara sudah sampai polisi kita tidak bisa selesaikan. Hari ini justru polisi serahkan kepada ni mama kembali tentang hak ni mama. Kalau ni mama sudah bela anak kemenakannya, tentu anak kan mungkin patuh pada mama. Dari itu marilah kita di mana saja kalau terjadi perkara-perkara, marilah kita restorasi agar anak keponakan kita, kalau masuk penjara dia tadi tukang copet, curi handphone, masuk penjara 8 bulan, 10 bulan, keluarnya jadi perampok dia, tambah ilmunya di penjara itu, ya. Saya berharap kepada ni mama semua, semoga ini ni mama sebagai kayu gadang di tengah padang, tampik balindung kapanehan, tampik bataduh kehujanan, ure tampik baselo, batang tampik basanda, pai tampik batanyo, pulang tampik beberito. Biang nan akan menabukkan, ya, gantiang nan akan memutihkan. Tampik mengadu sasak jo sampi. Dari itu ni mama hendaknya memberikan jalan kepada anak keponakan, ya, untuk semuanya bisa bersatu. Dan saya tambahkan dikit lagi tentang sertifikat tadi, ya. Saya berharap ke semua tanah kita hendaknya disertifikatkan. Jadi di Minangkabau ini nampak Pekaro itu adalah orang satu suku. Orang Guci, orang Tanjung ndak Pekaro. Orang Jamba, orang Koto ndak Pekaro. Orang Ceniago, orang Piai ndak Pekaro. Yang Pekaro itu orang Koto sama orang Koto, orang Tanjung sama orang Tanjung, orang Guci sama orang Guci.
Saya beri kakak sama Pak Iqbal ini. Dia perempuan, saya perempuan. Beri kakak kandung nih. Uni Fauzi. Ndak doh kamu tanak le doh. Minta amu bareh agak sekolah. Amu masuk ke kamar amu gi bareh. Adik kandung amu soalnya. Begitu juga amu mengadu kepada Adinda Iqbal. Data bayi dan bawa uang sekolah anak amu doh. Nyopai ke bilik nyombi pitih nyoginya. Ambo adik kandung. Tapi anak ambo jo anak Pak Iqbal bersama ibu sudah mulai jarak. Cucu ambo jo cucu Pak Iqbal bersama nenek. Cicit ambo jo cicit Iqbal bersama anduang. Makin jauh. Nama pakaro ko sana anduang ko. Jadi tunjukanlah di orang ndak jaleh nan di awak. Orang Minang itu. Nama orang Minang mampi punya orang lain ndak ada. Tapi punyonyo terganggu pasti kemasannya kerjanya. Dari itu jalehkanlah hari ini. Mumpung ringgi ini masih ada. Ya, ini mamak ini masih ada. Kalau nak ada ringgi itu rupiah lah. Nak ada rupiah suku lah. Nak ada suku stali lah. Menurut sekali makin ketek terus. Dari itu kepada masyarakat Bayu dan sekitarnya, saya atas nama Elkam pertama sekali menghimbau, marilah kita selesaikan semua tanah wilayah kita, semoga tidak berperkara di belakang hari. Bukit Tinggi Kotorang Agam singgah sebentar di Maligi. Kok salah ambo di Nangkalam jo salam ambo sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas segala perhatian dan kehadirannya, kami ucapkan terima kasih. Dan acara ini kita akhiri dengan Alhamdulillahirabbil alamin.